Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Materi kita pada pagi hari ini tentang pentingnya kita berkawan dengan orang-orang yang baik. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kawan-kawan yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Ini yang saya baca kitab Tafsir Jalalain. Ya, kitab tafsir yang pendekatannya bahasa, tapi juga ada banyak pelajaran hikmah yang kita ambil. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Furqan ayat 27, 28, 29 tentang bagaimana penyesalan seseorang yang salah pergaulan. Dia ada seorang yang telah sempat berislam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ya, dia berislam di hadapan langsung Nabi Muhammad SAW, manusia yang terbaik. Gak sembarangan itu. Saya pernah mengislamkan seseorang itu, nangis-nangis itu dengan bacaan syahadat. Kekuatan syahadat dan kekuatan yang menuntun Rasulullah SAW. Hebat apa sangat hebat, Mas? Orang itu namanya Uqbah ibni Abi Mu'aid. Jadi Uqbah bin Abi Mu'aid ini karena natoko bisa datain ya, amam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, no, Mas. Siapa namanya? Uqbah bin Abi Mu'aid. Setelah masuk Islam, ya kan, ketemu kawan lama. Kalau bahasa sekarang ini mungkin ikut apa namanya? Apa Mas? Ketemuan kawan lama sekolah apa namanya? Reuni. Wah, Cak Ahmad ya aktif rupanya. Ikut reuni, ketemu kawan lama namanya Ubay bin Khalaf. Siapa namanya? Ubay bin Khalaf. Ikut Ubay bin Khalaf ya. Ubay bin Khalaf ini tokoh Quraisy, Mas, pejabat. Ya sudah barang tentu ya, namanya pejabat ya. Ojire kanyap. Apa ojir? Ojir kena gawe sangu oyoyir. Ya kan? Wah, kira-kira ya dapat proyek-proyek itu. Wah, akhirnya siapa namanya? Uqbah bin Abi Mu'aid tadi balik lagi kafir. Astaghfirullahal nadaman wa tahassuran fi yaumil qiyamah. Maka dia menyesal top getun, menyesal nanti di hari kiamat, menyesal dia. Maka Allah berfirman, wa yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wa yauma ya'adzu, wa yauma lan ing dalam dina kiamat, maksudnya hari nanti ya. Ya'adzu menggigit sinten sapa adzalimu, orang yang zalim.
ala yadaihi, dua jarinya. Apa? Menggigit dua jari sekarang apa, Mas? Menyesal, kan? Al-zalimu ay al-musyrik. Siapa? Uqbah ibni Abi Mu'aid. Zalim di sini diartikan adalah orang yang musyrik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun azim. Menyesal dia. Ya. Yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Ya aili tanbih. Ya, untuk peringatan itu. Laitani malar mandar sapa ingsun. Bahasa cara maca kitab ngono Cak Ahmad. Ya. Cak Ahmad wis khotam ya ini ya misalnya. Alhamdulillah. Laitani malar mandar sapa ingsun. Ya, ittakhatu. Ini pelajaran kita tadi. Ambilnya apa namanya? Ya laitanit takhatu ma'ar rasuli sabila. Seandainya aku betul-betul nabi itu aku ittakhatu ngalap sapa ingsun ma'ar rasul sertane ar-rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi sabilan ai tariqan ilal huda. Ini pentingnya kita memegang sunnah. Bahwa namanya ad-din huwa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini orang Islam ya tidak mungkin ya akan mengganti sunnah dengan yang lainnya, enggak mungkin. Siap hidupkan sunnah? Siap. Shollu ala Nabi Muhammad. Ini menyesal ini. Penyesalan tidak menjadikan Nabi sebagai sabila. Tak ulangi. Penyesalan tidak menjadikan Nabi sebagai sabil. Apa sabil tadi? Thoriqon ilal huda, jalan untuk mendapatkan petunjuk. Ada petunjuk. Terus ayat yang berikutnya, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ini penyesalan karena salah kawan tadi. Ya wailata ai halakatni atau halakati, ya, kehancuranku, ya, hancur aku, mas. Keliru aku keliru milih kawan, keliru saya. Seandainya saya dulu terus istiqomah berjuang bersama Pondok As-Salam. Mulai amin ada cok jegidek kayak amin ya robbal. Kok ini sebut pondoknya jegidek ya. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya. Kawan saya semua butuh kawan baik. Orang awam butuh kawan baik, orang alim juga butuh kawan baik. Santri butuh kawan temenan sama keliru konco, jeglek. Apa jeglek ya, Mas? Jeglek ya apa jeglek ya? Jalan lurus enggak sampai ke tujuan. Kawan ini pun pentingnya kawan ini. Nah, ini namanya Uqbah bin Abi Mu'aid tadi keliru dia. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laitani malar mandar sapa ingsun. Ya kan? Lam attakhid lamun ora pisan-pisan ngalap sapa ingsun fulanan ai ubayan khalila. Jadi kawan dekat. Khalil itu maknanya apa? Qorib, ya, kekasih itu, sahabat baik. Seandainya aku kemarin waktu di dunia tidak ketemu dengan Ubay bin Khalaf, ya kan? Seandainya aku nggak ketemu dengan Ubay, ya selamat saya. Ini Allah Ta'ala menceritakan ini supaya kita tidak sampai mengalami hal yang sama. Pelajaran. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan siapa tadi?
fulan atau di sini maksudnya Ubayyan ya. Seandainya aku tidak menjadikan Ubay tadi sebagai kawan. Tapi kira-kira penyesalannya ada manfaatnya enggak? Kenapa? Sudah lewat. Tak ulangi. Penyesalan ada manfaatnya enggak? Kenapa? Sudah lewat dia. Makanya please lah ya, jangan sampai salah memilih pergaulan. Ya Sam ya, siap? Siap. Kamu punya kawan mas, ganteng mas, sugih. Tapi kamu diajak maksiat. Kawan yang kedua ini sederhana, tapi senantiasa ngejak taat. Milih mana kamu? Oh iya, apalagi istri. Orang wayu tapi kafir, ya pilih mana kamu? Jangan sampai, ya jangan sampai. Pilih orang yang baik. Ini penyesalannya. Ya apa tadi? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya Ubay itu enggak aku jadikan kawan. Laqad adallani nyekti teman-teman wis nyesatno sapa Ubayni ing ingsun ani zikri. Ini yang menarik ini tafsir Jalalain mengatakan ai anil Quran. Sungguh Ubay apa tadi? Ubay bin Khalaf tadi menyesatkanku dari Al-Qur'an. Ba'da idja'ani ya padahal telah datang Al-Quran atau iman tadi kepadaku. Ya. Ai apa tadi? Bi'an roddani anil iman bihi. Ini yang menarik penutup ayat 29. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Wa kana lan ono sapa asaitonu setan lil insani maring menungso iku khadula. Khobarnya kana mas, ya mas. Apa khadula itu? Ayat rukahu wa yatabarra'a minhu indal bala. Dengarkan mas. Setan ini senantiasa, jadi setan di sini maksudnya kawan jelek tadi. Apa kawan jelek itu? Sifatnya ayat rukahu wa yatabarra'a minhu. Meninggalkan kawan tadi. Ya kan? Dan apa? Ya tabarruk itu apa? Cuci tangan dari keburukan kawan tadi. Indal balak tatkala tertimpa musibah. Sekarang kamu ini pas kempus. Apa kempus? Sumpah cari makan sulit ya kan? Kawan kamu yang baik datang membantu. Ya, kawan saya orang Riverside, Mas Novi, ya, mudah-mudahan diterima Allah Taala. Loh, nyebut jeneng oleh Mas, nyebut jeneng. Ya, waduh, golekno sarep. Apa sarep? Beras, mie, rulet, telur, sentek telur. Nah, ini kan apa namanya Mas? Kawan, kalau kawan jelek itu enggak. Ada A baik Mas Khozin. A ini baik. Ketemu B jelek, tidak narkoba Mas. Narkoba lama-lama kena dia. Sing A ini moro goblok dadak ya kan. Wah, akhirnya A tangkap polisi. Ya, kira-kira B tanggung jawab enggak kira-kira? Kadit. Tanggung jawab apa kadit? Kadit. Itu namanya wa kana syaiton lil insani khadula. Dia tinggalkan kawannya yang tadinya baik kemudian dia jelek. Kalau dihubungkan dengan ayat tadi siapa namanya? Uqbah bin Abi Mu'aid itu, ya kan? Uqbah bin Abi Mu'aid yang awalnya baik, dia kemudian diajak lagi musyrik, murtad, ya lebih tepatnya oleh siapa namanya? Ubay bin Khalaf, ya kan? Terus masuk neraka. Ubay bin Khalaf bisa nggak menolongnya? Ayat rukahu. Bisa nggak dia membantunya?
Makanya kita tidak mungkin kita akan berharap kepada pertolongan kawan tatkala kawan itu mengajak kepada keburukan. Coba saya doa didulukan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Mudah-mudahan saya, kita, kami dan semua pemirsa ya, pengajian duha kali ini senantiasa dikumpulkan dengan kawan-kawan yang baik. Gak apa-apa mas, kawan kita kumpul dengan orang yang gak punya pangkat, dengan kawan-kawan yang gak punya harta, gak apa-apa. Yang penting dia itu mengajak kepada kebaikan. Ini kan yang penting mas. Jangan sampai kita ini orientasinya hanya dunia. Aku lihat kumpul arekku oleh opo aku, jangan keliru. Allah ridho apa enggak? Kapan hari saya baca statusnya santri Asalam dia Imam. Dia kawan yang baik adalah kawan yang mengingatkan untuk sholat. Untuk mengingatkan untuk sholat. Ayo cak, sholat cak. Waduh. Ono kawan kok ngiling ngono seneng sampean. Enggak mas? Nemen seneng ya kan? Kok ada kawan kok mengingatkan sholat tuh, terima kasih. Suun mas, suun, ya kan? Ada kawan mengingatkan sholat, ya kan? Wah, alangkah bahagianya, ya kan? Alangkah bahagianya dia. Tatkala punya kawan, kamu enak tidur, ya kan? Terus dibangunkan untuk qiyamul lail, seneng nggak kamu mas? Hah? Seneng apa enggak? Seneng apa memang? Juga jawaban. Seneng apa demem mas? Yo seneng sih. Ya kan? Nah, bagaimana kalau enggak ada yang mengingatkan? Makanya di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, ya ini kitab bagus sekali mas. Di pesantren kita sudah khotam 1 kali ini ya. Dia yang mengumpulkan Syekh Ahmad Muhammad Kun'an, Dr. Syekh Ahmad. Beliau ngambil dari kitab besar itu, kitab rujukan tasawuf itu. Ibnu Rajab Hambali, Ibnu Qayyim, Abi Hamid Al-Ghazali. Dia diambil mukhtasornya, inti-intinya dikasih judul Tazkiyatun Nufus. Di sana diterangkan di sini, atau lebih tepatnya di kitab ini, ada keterangan begini, termasuk yang paling merusak itu, merusak rohani, betul mas. Sudah, saya sering sudah. Walaupun kumpul orang pangkat, kumpul orang kaya, kalau tidak dalam program dakwah jangan mau. Ya, saya pernah ngalami kumpul dengan orang pangkat yang programnya ini tidak hanya dakwah, itu rohani rusak, dan saya menyesal. Di sini dikatakan fudulul mukhalatoh, berlebihan dalam pergaulan. Tak ulangi, fudul mukhalatoh artinya apa? Berlebihan mas, fudulan berlebihan mas. Orang bicara boleh nggak mas? Tapi tidak boleh fudulul kalam. Orang melihat, memandang boleh nggak? Ya nggak boleh apa? Fudulul nador, kan? Berlebihan ya nggak boleh. Nah, kalau bicara ya orang ngajar, orang ceramah, orang guru ya silakan bicara kok. Ya, tapi kalau berlebihan akhirnya ya ngelambiar, istilahnya itu malah ngedabus. Arek Malang lek ngarani surbadek. Apa surbadek mas? Sing biasa wake omonge iku wong biasa apa mubalek? Biasa. Lho gak sing akeh omonge lho mubalek apa wong biasa? Lho kan mubalek kok ngelekno aku rek kon rek. Kalau enggak, makanya kalau saya lebih suka bawa kitab ngaji. Jadi ada, jangan sampai keliru. Di sini ditulis fudulul mukhalatah hiya addaul udhol al-jalib likulli syarr. Al-jalibu ya. Fudulul mukhalatah utawi berlebihan dalam berkawan iku adda'u penyakit al-udholu yang kronis. Penyakit kronis ini bahaya enggak mas?
Penyakit corona ini dekat sembuh apa ketam? Ketam. Contohnya iki, apa iki? Mas apa sini? Corona. Tak dongakno pemirsa, keluarga, assalam, selamatkan Allah Ta'ala. Jadi berlebihan dalam berkawan ini ada ul-udhol al-jalib likulli syarr yang akan menarik setiap keburukan. Itu benar Mas. Jangan salah pergaulan. Orang kena narkoba itu rata-rata ya gara-gara apa Mas? Pergaulan. Gak ono wong narkoba sadar gak ono Mas. Aku tak belajar sih. Belajar dhewe itu jarang, mungkin gak ada, tapi karena pergaulan. Wa kam salabat al mukhalatatu wal mu'asyaratu min ni'mah. Ya, berapa banyak sebab kenikmatan yang hilang sebab salah pergaulan. Ya, banyak. Perilaku berubah, amalan berubah. Maka untuk kali ini di sini diterangkan dalam kita milih kawan mesti tahu akan 4 macam tipologi manusia. Siapa yang kita jadikan kawan, siapa yang kita tinggalkan. Nah, diterangkan di sini. Ya. Hendaklah seseorang menjadikan manusia ini dan mengenal ada 4 macam tipe, Mas. Terus siapa yang harus kita jadikan kawan, siapa yang harus kita tinggal. Pertama, ya, tak bacakan aja. Man mukhalatatuhu kal ghida. Yang pertama, manusia yang diibaratkan seperti makanan. Ya, selama hidup kita butuh makan enggak, Mas? La yastaghni anhu fil yaum wal laila. Ya, tidak cukup bagi kita untuk hanya bergaul sehari dan semalam. Fa idza akhadha hajatahu minhu tarakal khultah thumma idza taja ilaihi khalatahu hakadha ala dawam. Pertama seperti apa tadi? Makanan. Kita butuh setiap hari makan, selesai kita tinggal, butuh terus makan. Sehari berapa kali? Minimal, maksimal itu. Ada juga yang 2 kali, ya kan? Assalam ini poso-poso berapa kali makannya? 2 kali. Ya, begitu seterusnya. Nah, siapa mereka itu? Kamu ingat-ingat siapa mereka? Humul ulama billah. Dialah para ulama. Mudah-mudahan kita diberi kawan-kawan yang baik. Ya. Kita ini butuh an-nasihuna lillahi wa li kitabihi wa li rusulihi. Ya, kita butuh kepada ulama sebagaimana kita membutuhkan makanan. Kalau orang hidup nggak makan lama-lama gimana, Mas? Pertama, ojo ketam sih lah. Pertama apa dulu? Guru lama-lama ketam. Orang kalau nggak kumpul ulama gitu, Mas. Demi Allah, lama-lama hatinya keras, hatinya mati, kaiso. Ya. Makanya mudah-mudahan ulama-ulama kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita akan akan pentingnya ilmu, pentingnya ulama sebagaimana kebutuhan kita terhadap makanan. Jadi jenenge santri tolib itu gak makan itu gak ngaji getun. Sebagaimana dia menyesal kalau tidak makan. Coba kalau kamu bangun kesiangan gak sahur, menyesal gak, Mas? Nah, kalau gak ngaji yang ngono, ya Mas ya. Kaya Ahmad iso warkep Ahmad ya, gak ngaji. Pemene khozin waduh. Ngaji jam 4, jam 2 wis ngenteni. Nah, ndek kamari dhewe-dhewe. Ngaji ya, Mas. Ya, tak dongakno semakin umur semakin kita senang majelis ilmu. Jadi manusia itu ada berapa? Tipologi. Pertama seperti apa, Mas?
Kedua seperti obat. Man mukhalatatuhu kadawa. Seperti obat. Kita hidup butuh enggak obat, Mas? Yahtaj ilahi indal marad. Ya. Fama dumta sahihan fala hajata laka fi khultatihi. Selama kamu sehat ya kamu tidak perlu, enggak ada hajat kepada obat. Tak ulangi. Pertama seperti apa tadi? Kedua seperti obat. Siapa orang yang seperti obat ini? Yaitu orang yang ahli untuk ngurusi dunia kamu. Fi maslahatil ma'asyi. Apa? Orang-orang yang ahli dalam urusan agama. Seperti Mas Ahmad, Mas Novi, ya pinter tentang apa namanya? Apa Mas? Pinter tentang teknologi ya karena dulunya belajar kepada ahlinya. Ada yang pinter bikin apa Mas? Beli tanah di kotak-kotak ya apa jadinya Mas? Kapling ya pokok cuk ngedak developer pokok cuk sing ngedabrus ya akeh sing ngedabrus iku Mas tanah wong di kotak-kotak. Jangan. Ada yang ahli itu insyaallah ya. Kenapa dia bisa? Karena belajar kepada ahlinya. Orang yang kedua ini seperti apa Mas? Obat. Kalau kita minum obat terlalu banyak gimana? Kalau kumpul ahli dunia terus overdosis Mas, mabuk dunia, hartanya hilang. Bukan hilang hartanya, keberkahannya hilang dia. Jadi secukupnya. Dulu ya tahun 70-an saya masih ingat nih ada namanya tahun 70-an masih lama ya sudah. Ya, ada masih saudara saya pernah bude itu. Dulu masuk ke rumah sakit apa Mas? Saiful Anwar ya zaman dulu itu. Pulang dari rumah sakit itu obatnya dibawakan Mas, kelebihan obat ini. Ini iya digawan. Jadi sudah enggak kanggo sih. Saudara saya itu sakit sudah tua ibu-ibu ya, pernah bude. Ya pulang kan digawe obat Mas. Mikir-mikir di kamar, waduh lek kadendakno eman iki. Orang dulu ya ini beli mahal kalau nggak dihabiskan emang dikumbah diombe kabeh. Waduh akhirnya bude saya fly gini Pak. Kenapa? Kau ngerti ya cerita ini Mas? Dia dulu orang sakit tuh pulangnya digawani obat ini obat iya sisa obat bukan karena namanya mbah merasa beli ya. Entek ro kabeh akhirnya kubam. Jadi jangan sampai minum obat kelebihan dosis. Lagi, jangan sampai minum obat kelebihan dosis. Apalagi tidak sakit minum obat. Ya seperti orang yang kumpulnya ahli dunia. Hari-hari yang dibicarakan 1 miliar. Waduh, ya kan? Wis pokoknya dunia terus Mas Novi. Wah, akhirnya gak ngaji, gak sholat. Wah susah. Nah, secukupnya aja. Kalau cukup ya sudah. Yang ketiga, yang pertama seperti apa tadi? Yang kedua, yang ketiga seperti penyakit. Waduh, lebih ayahab, ya Mas. Ya, kamu kumpul dengan orang yang mana orang itu seperti penyakit. Siapa dia? Nah, ini. Siapa? Yaitu orang yang kalau kamu kumpuli la tarbah alaihi dinan wala dunyan. Kamu enggak ada keuntungan sama sekali, agama enggak untung, dunia enggak untung. Oh ya, lop-lopan. Apa lop-lopan Mas? Jadi kamu kumpul dengan orang ini ya, tapi enggak pernah dapat apa-apa Mas. Ini yang terbanyak ini orang ketiga ini. Iya, maknanya apa? Dia enggak ahli dunia, juga enggak ahli agama. Oh, boleh ABC. Awan bengi cangkruk. Gedabrus. Saya ada grup WA yang begini yang diomong ikut.
Kita mau keluar gak enak, ya kan namanya kawan, ya akhirnya gak usah komentar ya. Lama saya nggak komentar ditegur, Kus kok nggak komentar, kayak jempol, udah, ya kan. Ternyata yang tak kasih jempol berita jelek, kok elek kok jempol, genting ini, udah ya mas. Jangan sampai waktu habis bergaul dengan orang yang nggak punya keahlian dunia, apalagi nggak punya keahlian. Iku pikirin aja. Kesalahan kita yang bangsa yang kurang pinter ini karena bergaulnya juga dengan orang yang nggak pinter. Saya bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kawan-kawan saya senantiasa dalam perlindungan Allah SWT. Dari dulu saya ini Allah Ta'ala ngasih kenikmatan yang besar, nggak ada nilainya. Kawan-kawan saya orang baik. Ada yang ahli agama, ada yang ahli dunia. Kawan-kawan saya baik. Dari semua profesi yang baik, insya Allah ada kawan saya itu. Ya, di jajaran ulama, ya kan. Mudah-mudahan mereka kawan-kawan saya ditolong oleh Allah Ta'ala. Semua pengusaha, kepolisian, orang baik-baik sehingga saya dapat masukan. Di masyarakat, kawan-kawan baik. Jadi kalau ada orang tanya ke saya, kok bisa ya dianggap saya berhasil, ya karena kawan saya orang baik. Itu mas, pelajaran ala aja. Anil mar ilatas al wasal an korinihi fa innal korina bil mukori. Sama-sama. Anil mar ilatas al wasal an korinihi fa innal korina bil mukori niat tadi. Jangan kamu lihat orang itu siapa, tapi tanya aja, lihat aja kawan-kawannya. Ya mas ya. Jadi kalau kamu ingin tahu, ini siapa, ya lihat siapa? Kawannya. Kawannya sopo. Kawannya wong api-api, ya berarti bisa dipastikan dia orang baik. Anil mar ilatas al wasal an korinihi. Jotakon saking apa itu? Takono kancani. Jangan lihat kawannya itu siapa. Karena kawan itulah yang akan diikuti oleh orang itu. Sama-sama. Robbi habli minas solihin. 1, 2, 3. Robbi habli minas solihin. Yang pertama seperti apa tadi? Makanan. 2, 3. Yang keempat ini nemen pak. Ayah hab ilakes sih. Seperti racun. Astagfirullahaladzim. Wong sehat, tahes, pinter. S3 dia, doktor. Terus minum racun, ya apa mas? Yo, belum narubuk. Apa? Melebu kuburan. Iya temenan. Jangan kena yang 4 ini. Bahaya. Siapa dia? Ya, orang-orang yang ahlul bid'ah. Siapa mas? Ahlul bid'ah wal dhalal as-sadifuna an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad'auna ila khilafiha. Ya. Itu orang yang berpaling dari sunnah Nabi dan mengajak untuk melawan sunnah. Astagfirullahaladzim. MUI telah merumuskan siapa orang-orang ini. Di antaranya rukun imannya berbeda, rukun Islamnya berbeda. Ya. Siapa dia? Ya Syiah. Mengkafirkan sahabat. Astagfirullahaladzim. Coba saya sebut nama sahabat. Anda jawab apa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, karramallahu wajhah. Ya, kalau orang Syiah enggak, Syiah. Ya. Ada lagi sekarang Syiah yang
di sekitar kita ini ada itu. Syiah yang tak sampaikan tadi dari Iran itu. Ada Syiah sekitar kita ini ada juga ya. Ayo Cak ngaji Cak Syiah. Ya. Ayo sholat Cak Syiah. Ini dulure Syiah ya. Termasuk ini Mas, Mas dari India itu. Menganggap ada nabi setelah nabi. Namanya Mirza Ghulam Ahmad tokohnya. Ini alul bidah ini. Kamu jangan debat dengan dia, gak usah wis. Gak perlu karena debat ini kalau sama dasarnya gak apa-apa, Al-Quran Sunnah gak apa-apa, salafus soleh gak apa. Ini kalau kita mau debat gimana wong dia punya sendiri. Iya. Hati-hati dalam memilih kawan. Anda baca-baca di Google, di apa, lihat-lihat dulu. Nggak cukup cari agama lewat medsos. Demi Allah nggak cukup. Itu termasuk itu. Ahlul bidah. Ada nabi setelah nabi. Oh itu Mas. Ada dulu di Bogor juga ada itu. Ada nabi setelah nabi. Banyak itu. Bahkan baru-baru ini kawan-kawan MUI Jawa Timur itu mendapati katanya ada di daerah Arudam itu. Arudam. Ada yang mengaku sebagai koordinator nabi. Waduh. Tepak itu ya. Ya setelah ada yang dari itu Jombang ngaku. Macam-macam. Ya. Maka jangan pernah lepas itu dari para orang yang pertama dari siapa tadi? Para ulama. Nah, seperti apa tadi? Makanan. Yang ketiga ini seperti racun nih. Ada lagi yang namanya liberal. Apa Mas? Nglambyar wong nglambyar. Nglambyar. Titele dokter Mas, tapi pemikirannya nglambyar. Meneng-meneng moro salat gak penting. Salat itu kan ingat. Yang penting ingat. Esensi sholat itu kan ingat. Kalau sudah ingat ya nggak perlu sholat. Itu jenenge pemikiran govolovok. Ayo balenan apa Mas? Jangan. Iya kayak ngono iku. Di bawah awam Mas. Kapan hari ada pemikir dari Jogja. Waduh, nggak perlu nikah. Yang penting sama-sama suka. Namanya milkul yamin. Bagi saya itu gak pemikiran Mas, itu govolovok itu. Jauh di awam jauh. Jangan didebat, jangan dianggap aja sudah. Jauh. Itu orang jahiliyah itu ngerti Mas, namanya nikah dan sifah. Apa Mas? Iya, sehingga orang-orang yang sudah masuk Islam itu kalau suami istri masuk Islam nggak perlu nikah lagi karena mereka sudah nikah, sah itu. Ada saksi, ada wali, ada mahar, sehingga tahu mereka itu an-nikah was-sifah. Jadi orang-orang jahiliyah itu ngerti ya. Jadi yang tanpa ada ikatan ya namanya apa? Sifah. Ahallallahul nikah wa harrama sifah. Allah menghalalkan nikah dan mengharamkan sifah. Jadi hubungan yang tadi itu. Jadi sebenarnya di bawah awam Mas. Hanya karena kepentingan mungkin orang kafir atau apa, pemikiran yang begitu di koyok hebat. Padahal ya itu ya govolovok Mas. Ya. Itu berat itu. Pemikiran apa namanya? Loh liberal kok govolovok. Apa Mas? Liberal. Kok dokter-dokter mau ngeritik sahabat. Nah, kamu ini siapa? Sahabat dikritik. Kalau kita jelas ahli sunnah itu wa majaro baina sihabi naskutu. Apa yang berlaku di kalangan sahabat kita ini cukup mengambil hikmahnya. Itu. Syiah, Ahmadiyah, liberal, ada lagi yang dididik kafir. Waduh. Di luar kelompoknya disebut kafir, namanya takfiri. Waduh. Ciri-cirinya itu Mas, gak mau kumpul-kumpul, selain kelompoknya dianggap
kafir. Wajah-wajahnya ococem. Apa ococem? Cucu. Gak kelem sudah, takfiri. Dia ada 10 kriteria MUI bikin ya kelompok-kelompok yang sesat. Di antaranya adalah takfiri. Apa Mas? Takfiri. Ya. Itu ciri-cirinya, jangan sampai keliru loh Mas. Untuk sampai ciri-ciri takfiri, 1 berserban, 2 berjenggot, loh Mbak, malah aku dewe malah. Ya. Jangan, pemikirannya itu loh yang itu lebih goblok pisan itu, lebih itu. Kuaku itu di luar kelompoknya dianggap murtad, syirik, bid'ah, sesat, neraka. Pernah ada orang 2 takfiri itu, kalau dulu namanya apa Mas? Khawarij. Apa Mas? Khawarij. Dulu tawaf 2 orang di Ka'bah, tawaf. 1 orang ngomong ke kawannya yang keduanya. Ini ribuan orang yang tawaf ini neraka kabeh. Surga milik kita berdua. Waduh. Akhirnya kawannya yang satu kaget. Masa milik kita berdua? Iya. Surga yang seluas langit dan bumi itu milik kita. Iya, semuanya sesat. Akhirnya yang kedua ini sadar. Waduh, kenemenan koncoku. PNDW surga. Surgamu PNDW, surgane wis aku gak melok-melok kon. Akhirnya tinggal 1 tok wonge. Siapa namanya ini? Takfiri tinggal 1 aja. Insyaallah kaum muslimin di Indonesia masuk Islam semua. Ya. NU, Muhammadiyah, ini ahli sunnah wal jamaah masuk surga kabeh Mas. Rukun Islamnya sama, bener gak? Rukun imannya sama, Al-Qur'annya, nabinya, posone. Ya kadang nggak poso, kadang-kadang beda sedino lah, ya kan. Tapi kan ada dasarnya nih Mas. Ada masuk dalam apa namanya khilafiyah namanya. Apa namanya? Ada dalilnya itu Mas. Dalilnya. Nah itu. Dan tidak saling mengkafirkan. Biasa kawan-kawan saya Muhammadiyah baik dengan saya, ya kan. Padahal ya sangat tahu kawan-kawan saya kalau saya ini subuh ya kunut, saya ya tahlilan, ya, tapi karena masing-masing punya ilmu. Ya, kadang-kadang kalau debat terus akhirnya tukaran kan kadang-kadang kan podo gak ilmu nih ya Mas, podo gobloke, malah tukaran, podo gofolofoke ya. Termasuk yang keempat tadi apa? Coba tak ulangi. 1 seperti apa tadi? Siapa ini? 2. Siapa dia? Yang ketiga, penyakit. Apa ini? Tidak ahli apa-apa. Pokoknya gak iso apa-apa wis, mancing ya kan. Mohon maaf, mancing tok sehari-hari entek waktu ini. Habis gitu loh, waktu kita habis. Iya, mancing perkara. Tambah nemen nih. Terus yang nomor 4. Racun. Siapa dia? Ahlul bidah. Ulangi apa? Wal dhalalah. Ini 4. Termasuk juga ini masing cerita ayo kelompok itu ada kelompoknya itu. Yang anu Mas, yang apa? Kelompok-kelompok pencari harta waris Bung Karno. Waduh. Pernah dengar itu? Kalau saya pernah tahu itu, pernah ditawari. Gus ini doakan Gus. Apa Mas? Waduh, ini kita sedang mencari hartanya Bung Karno. Ini tinggal pencarian Gus, tinggal pencairan aja. Waduh, ngedabrus kan. Apa yang dicairkan? Oh, ini dari Bank Swiss. Apa itu? Apa? Emas 10 ton. Waduh. Brus kedabrus. Kapan hari ada kawan itu dari Naurusap. Pasuruan. Nuplit. Gus, ono tekek Gus, regane 2 miliar. Tekek ta boyo. Itu kelompok apa Mas? Apa ya? Cerita-cerita yang iki Mas sing gano buktine lah apa namanya? Khayalan. Termasuk yang baru-baru ini apa itu? Yang di Bandung apa itu?
yang menjadi raja itu Mas apa? Apa namanya? Sunda Empire. 2020 ini semua negara tutup, harus lapor. Udah ngomong meyakinkan Mas. Tangkap polisi jeglek. Loh itu ada itu. Ya kalau bahasa agamanya ya apa ya itu cerita-cerita yang nggak ada dalil Mas. Apa terus apa lagi Mas? Kelompok-kelompok apa itu? Narkoba itu juga bahaya. Seperti racun kalau kita kumpulin. Ada saya berduka sampai sekarang ya. Kawan saya baik. Kawan saya baik dia. Insya Allah. Dia kerja di BUMN yang sangat elit, jabatannya tinggi. Pensiun dapat pesangon tuh mungkin 5 miliar mungkin. Habis gara-gara dipakai begitu, salah pergaulan dia. Wolek sing jenenge keris apa Mas? Hah? Bugandring. Sutro banyu. Keris bayangan 2. Ada lagi yang mencari tongkat Nabi Musa. Ada. Lempar tadi ular keket. Waduh, jangan. Ayam apa Mas sing warnane putih tok Mas ini Mas? Ayam potong ayam. Yang warnanya putih loh, ayam apa? Ada ayam putih meles, ada yang kul buntet. Ada yang lagi ke saya ngomong golek kul buntet kok sik ono kura buntet iki lho. Sama-sama. Robbi habli minas sholih. Mudah-mudahan kawan-kawan kita dijadikan kawan-kawan yang baik ya. Demikian materi kita kali ini. Ada waktu beberapa menit. Silakan bertanya. Jika nggak ada yang bertanya, maka ceramah saya lanjutkan minimal 1 jam. Oke, silakan. Bagus, ini dari Mas Alam ya, dari Alam. Mana Mas? Rumahnya Alam mana itu? Kondalegi. Bagaimana kalau kita ini merasa gak enak ya untuk meninggalkan kawan lama, sedangkan kawan lama itu tidak ada manfaatnya. 2, kita merasa terancam kalau meninggalkan. Itu pentingnya prinsip Mas. Diulangi, pentingnya apa? Prinsip. Yang kedua pentingnya komunitas yang baik. Ulangi, pentingnya apa? Komunitas yang baik. Kamu santri kok, kamu punya komunitas kami itu. Jangan takut. Kalau santri asalan ya pimpinannya siapa? Pimpinannya lu siapa? Iya kan? Ya saya bertanggung jawab. Jangan takut. Ada Mas memang fenomena yang anak muda itu takut meninggalkan kawan lama. Padahal dia benar-benar tahu nggak ada manfaatnya. Terus yang kedua dia merasa terancam. Jangan takut. Ya, jangan takut. Benar-benar bahwasanya kita paham benar kalau salah pergaulan akan menderita, ya kan? Maka harus berani bersikap. Maka beruntung ya kawan-kawan yang seusia ABG ini di pesantren itu luar biasa, harus melindungi. Kalau Anda tinggal di pesantren ya bikin apa tadi? Mencari apa yang? Awas, komunitas yang baik. Kan banyak Mas di kampung-kampung ya ono remas. Apa remas? Ada lagi yang kawan-kawan pemuda RW apa jadi Mas? Karang Taruna itu Anda libatkan. Ya. Pramuka apa nih? Ya. Ojo sampai keliru Mas. Komunitasnya jangan keliru komunitas itu.
Ini sekarang banyak komunitas tapi keliru. Komunitas jadi oblo. Waduh. Organisasi bocah lali omah. Waduh, alam ngerti ya. Ono jenenge apa neli? Pung. Waduh, goblok-goblok. Mosok ono jenenge gak tahu adus ya, lebus ya kan. Ono jenenge melpos. Ono melarat pokok setil. Iku golane pung, pecahane pung. Pecahane pang ya. Melarat pokok setil. Ini contoh-contoh komunitas madesu. Apa madesu, Mas? Demikian, mudah-mudahan kawan-kawan kita diberi kawan-kawan yang baik ya, dan kita berkawan sampai di surganya Allah, Pak. Jadi kawan yang baik nanti kan saling mencari ya, Mas. Ya, ada kiai masuk surga, ngeliat santrinya kok nggak ada di surga, mana? Ada Pasuruan kok. Delok tiba sendiri dhuwur, ya. Alhamdulillah. Ya kan saling mencari itu. Jadi kawan ini jangan hanya di dunia, nanti di akhirat itu saling memberi syafaat. Syafaat. Apa syafaat, Mas? Syafaat itu dari kata wasyaf'i wal water. Syaf itu genap, menggenapi, kekurangan kita akan digenapi itu. Itu bahasa terkenalnya pertolongan. Jadi kita berkawan ini bukannya di dunia, Mas, hati-hati kamu. Ya. Tapi nanti sampai di akhirat. Saya dulu Ramadan pernah dengarkan ceramah. Ya kan? Siapa kok nggak di surga tuh goleki. Ya kan? Ternyata sudah di Firdaus sana. Amin ya robbal. Kubuli hadin niyah solihah barokat al-majlis al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jazala anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Allahumma ighfir lana dzunubana liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an. Ya Fatah, ya Razak, ya Ghafi, ya Muhni, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka wa khaira a'marina awakhiraha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina dibna waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal iffata wal amanata wa husnal khuluq war ridha bil qadar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.